salah satu variabel yang paling penting kalau ingin menjaga konsistensi itu adalah manfaatkan transfer window ini sebaik mungkin, jangan sampai ada blunder gitu. Saya pikir nggak bisa ditawar lagi ya. Melsson 5 itu harus dilepas itu karena kontribusinya juga bukan lagi nggak signifikan. Saya pikir nggak ada gitu untuk putaran pertama gitu ya. Nah, penggantinya siapa? Bojan Hodak ini kan waktu di Malaysia aja kan memang terkenal seperti ini juga permainannya ya. Jadi dia itu main itu fleksibel banget tergantung kebutuhan tim. Dan saya pikir untuk kultur sepak bola Asia Tenggara yang seperti ini, yang manjur gitu ya, yang pas gitu. Ya, jadi setuju. Nggak perlulah ibaratnya merancang suatu tim ya yang improvisasinya juga terukur atau apa enggak gitu. Yang penting udah defense bola nggak ada yang masuk gitu ya, serangan balik dapat peluang cetak gol, udah 1 gol dijaga sampai 90 menit udah cukup gitu. Adalah Pratama arahan bisa ke Persib gitu. Saya pikir itu yang paling menarik. Kalau misalkan terjadi, itu bukan cuma kekuatan secara materi tim, tapi juga marketing, popularitas, engagement media itu dapat semua Persib. Yes. Gitu. Jumpa lagi di Soccer Lover yang selalu ngebahas hal-hal menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Nah, di jeda kompetisi BRI Liga 1 kali ini kita akan ngebahas performa Persib Bandung yang makin lama makin gacor aja nih. Dan untuk ngebahas lebih dalam kita sudah bersama pengamat sepak bola yang juga peneliti hukum olahraga Kang Eko Nur Kristianto atau yang akrab disapa Eko Maung. Halo Kang, halo, apa kabar? Halo Dinda, apa kabar? Kabar baik? Baik juga. Oke, mantap nih. Kang Eko, kan kita sebenarnya sudah separuh musim BRI Liga 1 2024-2025 berjalan nih ya. Nah, Persib ini jadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan dan berada di puncak klasemen. Menurut Kang Eko, gimana sih melihat performa Maung Bandung di musim ini? Ya, secara umum ya, itu kan hal yang tidak mengejutkan kalau kita lihat dari awal memang kedalaman skuad, lalu juga dukungan finansial yang baik ya. Apalagi status sebagai juara bertahan, itu nggak mengejutkan. Setuju. Tapi yang menarik itu adalah ketika Persib ini kan berlaga di 2 kompetisi ya. Selain domestik juga mereka berlaga di Asia. Walaupun yang Asianya udah lewat, mereka tersingkir, tapi mereka masih stabil di domestik dan tidak terkalahkan ya. Saya ingat waktu itu ada kondisi di mana 2 tim yang belum terkalahkan itu adalah Persebaya sama Persib. Ya. Nah, akhirnya ketika mereka bertemu, Persebaya kalah sama Persib. Jadi mau nggak mau secara objektif bisa dikatakan Persib untuk paruh musim ini ya sempurna lah, masih belum terkalahkan, jadi pemuncak dan peluang untuk juara yang paling besar saya pikir ya Persib kalau stabil ya, karena kan ini domestik ini kan kita ngomongin liga ya, bukan kompetisi, jadi yang namanya endurance, lalu juga daya tahan, terus sama ini konsistensi itu ngaruh banget. Kalau Persib nggak kedalaman squad juga ya. Kalau Persib sampai nggak konsisten, lalu kedalaman squad berubah ya. Karena gini, ini sekedar share ya. Mungkin saya nggak tahu nih, mungkin pecinta bola yang lebih muda ya, soccer lover yang lebih muda mungkin nggak mengalami bahwa kalau Persib ini juara paruh musim, ini bukan pertama kali ya. Dulu pernah kejadian itu tahun 2007, saya ingat betul. Itu pelatihnya Persib Arcan Yuri ya. Mereka stabil di putaran 1, juara paruh musim ya. Tapi tiba-tiba ketika putaran kedua melorot tajam gitu ya. Nah, kehabisan bensin ya. Layak diduga sebetulnya itu karena skuadnya berubah ya, materi pemain berubah. Makanya salah satu variabel yang paling penting kalau ingin menjaga konsistensi itu adalah manfaatkan transfer window ini sebaik mungkin, jangan sampai ada blunder gitu. Pemain masuk keluar itu harus tetap tahun 2018 bisa. Kan juga ya Kang ya? Nah, 2018 juga itu. Dulu pelatihnya siapa? Mario Gomez ya kalau nggak salah. Itu juga Persib juara paruh musim. Cuma kan yang jadi anomali itu kan 2007 juara paruh musim tiba-tiba melorot terus gitu. Kalau 2018 kan masih oke juga lah walaupun nggak juara gitu ya. Itu Mbak. Jadi variabel terpenting itu adalah bagaimana pemain yang direkrut dan pemain yang dilepas itu nggak mengganggu keseimbangan tim gitu. Gitu. Dulu tuh kehilangan Nyek Nyobe ya. Nah, ya ini juga sekaligus ya. Saya bukannya ini ya. Saya sebetulnya mengingatkan aja karena banyak yang menjadi sorotan terutama para bobotoh ya. Itu karena Nyek Nyobe lalu masuk Leo Sitescu ya yang dianggap nggak perform. Sebetulnya kalau kita mau objektif ya,
kita lihat jumlah kemasukan Persib di musim itu, sebetulnya walaupun Nyek-Nyobe pergi, itu jumlah kemasukan Persib ketika itu masih oke gitu, masih bagus dalam artian lini pertahanan ya. Dulu saya masih ingat ada Nova Arianto, Bayu Sute sama siapa? Patricio Jimenez. Itu Persib belakangnya masih oke, masih bagus. Nah, tapi ekses Nyek-Nyobe dilepas itu ternyata berpengaruh sama mood dari Christian Bekamenga. Dulu ada penyerang timnas Kamerun ya. Itu juga jadi andalan Persib, Christian Bekamenga. Ini kan teman satu negaranya Nyek-Nyobe. Nah, dia moodnya jelek tuh. AG-nya juga bilang kok Nyek-Nyobe malah nggak di Persib gitu ya. Bekamenga nggak happy gitu ya. Akhirnya Bekamenganya pergi, daya gedor berkurang. Plus satu nih, ini ada kaitannya sama Persib musim ini nih. Di lini tengah, waktu itu kan Eka Ramdhani, dia itu bergabung kepentingan timnas ya. Akhirnya kreasi di lini tengah itu timpang. Dan waktu itu Persib saya pikir blundernya itu menganggap si Tesco mampu mengganti Eka Ramdhani. Padahal waktu itu Mbak, ini banyak orang mungkin nggak tahu juga ya. Waktu itu Robertino Pugliara ya, sebelum dia ke Persija lalu bersinar, itu Robertino Pugliara itu pertama kali ke Indonesia itu ngelamarnya ke Persib. Saya waktu itu lihat ini posturnya juga kecil, lincah ya, mirip sekali dengan Eka Ramdhani. Ternyata sama Persib malah nggak diambil gitu. Ya itu saya pikir jadi bukan tentang lini belakang yang rapuh waktu itu Persib gagal juara ya, melorot itu karena daya gedornya berkurang. Jadi non teknis ya Kang ya? Iya, non teknis dan teknis. Non teknis itu kan berpengaruh sama moodnya Bekamenga jadi nggak betah di Bandung. Sama teknisnya itu jelas ketika mengganti Eka Ramdhani itu enggak dengan pemain yang setara gitu. Exactly, ya. Oke, menarik. Nah ini permainan Persib di tangan pelatih Boyan Hodak kan terlihat pragmatis ya Kang ya. Nah, jadi nggak perlu main cantik, yang penting ngegolin dan menang. Nah ini seperti inikah kira-kira yang diinginkan pendukung? Seperti itu ya, mayoritas pendukung Indonesia itu tim-tim Indonesia ya, klub-klub Indonesia kan memang pengennya menang terus kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau main cantik, menguasai pertandingan tapi hasilnya negatif kan juga nggak buat happy ya. Yang penting ngegol. Tapi ini terlepas dari karakter supporter Indonesia, Boyan Hodak ini kan waktu di Malaysia aja kan memang terkenal seperti ini juga permainannya ya. Jadi dia itu main itu fleksibel banget tergantung kebutuhan tim. Dan saya pikir untuk kultur sepak bola Asia Tenggara yang seperti ini, yang manjur gitu ya, yang pas gitu. Ya, jadi setuju. Nggak perlulah ibaratnya merancang suatu tim ya yang improvisasinya juga terukur atau apa enggak gitu. Yang penting udah defense bola nggak ada yang masuk gitu ya, serangan balik dapat peluang cetak gol, udah 1 gol dijaga sampai 90 menit udah cukup gitu. Jadi nggak perlu cantik lah mainnya. Iya, lama kelamaan ya mau nggak mau kan ketika pemain-pemain yang masuk juga punya karakter stylish ya, flamboyan ya, entar ngaruh permainan cantik dan hasil positif gitu. Iya, apalagi tuntutan di Bandung tinggi banget ya Kang ya. Kelihatan loh. Ya maksudnya kalau awal-awal dulu Hodak ini kan masuk yang penting menang ya, skornya juga 1-0, 2-1 tipis gitu ya. Sekarang kan beberapa kali Persib menang selisih di atas 1 gol. Ya. Golnya juga bagus-bagus, kerjasama juga rapi, enak dilihat gitu. Iya, menarik. Nah terus ini Tyrone Del Pino ini menjelma jadi sosok vital di musim ini nih Kang. Pemain asal Spanyol itu kan telah mengemas 8 gol dan 6 assist ya. Padahal kan dia sempat terbuang, bener kan ya? Sebetulnya pengertian terbuang sih enggak ya. Saya ini memori saya jadi terbawa nih setahun yang lalu ya. Jadi ketika saya melihat keeping ball dia ya, lalu juga pergerakan, ini pemain bagus nih. Cuma kalau nggak salah dulu tuh awal-awal main dia cedera langsung kan. Pemulihannya lama, sedangkan Persib juga dikejar deadline kayaknya, makanya mendaftarkan pemain asing tuh full, akhirnya dipinjamkan dia ke klub Thailand ya. Nah terbukti ini karena memang pemain bagus, di Thailand juga perform gitu ya, ibaratnya maksudnya dia secara fisik terjaga, kondisi terjaga, insting pun terjaga, apalagi di tim yang Thailand itu yang Persib meminjamkan juga dia perform gitu ya, makanya pas balik lagi ke Persib ya nggak masalah gitu. Jadi memang ini pemain bagus Mbak. Kalau orang yang lihat pemain ini pertama kali gitu ya, 1-2 kali game kecil udah tahu ini pemain bagus gitu, cocok lah. Maksudnya bagus buat ukuran Indonesia ya. Karena kalau bagus banget mah dia pasti udah main di Eropa sekarang gitu. Liga Italia kali, Liga Inggris gitu. Untuk ukuran Indonesia dia bagus gitu. Kayak kabarnya sih fisiknya ya. Iya, betul. Jadi karena kalau misalkan waktu itu nggak cedera dia ya, kayaknya dia udah pasti masuk pilihan Boyan Hodak juga gitu. Iya, lagi apes aja kayaknya buat di awal-awal itu ya Kang ya. Ada tuh apes di sepak bola tuh ada gitu. Ada ya? Apes, nasib, jodoh di sepak bola tuh ada tuh. Ada. Nah, meski begitu Persib kan
dibuat di negara kita bagus Iya. banget nih ya Kang ya. Tapi Persib ini gagal melaju di kompetisi Asia. Menurut Kang Eko, kenapa sih ini bisa terjadi? Kan di Liga Iya. domestik begitu berjaya ya. Tapi di Asia justru tersingkir. Iya, sorry to say ya. Makanya saya pikir gini, kita tuh harus terbiasa ini pemain bagus. Itu untuk ukuran apa? Untuk ukuran Indonesia Iya. gitu ya. Kan simple ya. Simple, kita lihat aja peringkat liganya nih. Peringkat liga kita itu di Asia Tenggara aja kan masih di bawah Village ya. Ya, Vietnam, Thailand juga masih di atas kita, dan jangan-jangan Singapura sama Filipina aja itu masih di atas kita peringkat liganya ya. Itu artinya kompetitif ya. Iklim yang kompetitif itu bisa membuat suatu tim yang kelihatan bagus di liga domestik itu jadi ayam sayur di kancah Asia. Waduh, ayam Ya kelihatan loh, sayur. Persib nih. Ada fakta menarik. Persib itu nggak pernah menang loh di kandang. Iya, nggak pernah menang kan? Pernah menang nggak Persib di kandang? Kayaknya nggak pernah. Nggak pernah kayaknya nggak ya. pernah ya. Iya. Nah, udah gitu waktu bertandang pun ya, tandang pun kan nggak meyakinkan juga gitu. Waktu itu sekali sempat main bagus di Singapura ya, waktu lawan City Sailor itu dapat dia. Waktu comeback ya. Kang, Iya, tapi kan maksud saya peta kekuatan klasemen juga udah nggak berpihak gitu. Apalagi kemarin laga terakhir sama Xingjian malah kalah juga. Dan anggap misalkan Persib menang pun hasil pertandingan yang satu lagi tetap juga nggak berpihak buat Persib gitu. Jadi buat level Asia ya belum saatnya gitu. Banyak Belum PR saatnya, Mbak, masih banyak yang harus banyak dipersiapkan PR. ya Iya. Kang. Nah, sekarang kan lagi pembukaan bursa transfer nih Kang. Menurut Kang Eko, siapa yang perlu didatangkan Persib? Posisi apa yang harus ditambal nih? Soalnya bursa transfer Persib kan selalu jadi perbincangan Iya, hangat, itu banyak dia yang tuh. kepo. Ini berkaitan dengan yang tadi kita omongin ya, bahwa banyak variabel yang bisa membuat suatu tim yang awalnya itu bagus putaran pertama dia melorot di putaran kedua. Setuju. Ini adalah transfer window yang paling krusial itu, bagaimana perekrutan lalu melepas pemain itu tepat, jeli gitu ya. Nah sekarang saya pikir nggak bisa ditawar lagi ya. Nelson 5 itu harus dilepas itu karena kontribusinya juga bukan lagi nggak signifikan. Saya pikir nggak ada gitu untuk putaran pertama gitu ya. Nah penggantinya siapa? Ya mungkin saya nggak tahu nih per hari ini Arhan masih ramai ya. Terus kalau misalnya kita ngomongin apakah Persib bisa mengambilnya, bisa banget gitu ya. Secara finansial, secara jaringan juga oke, itu kuat. Jadi saya pikir pengganti Nelson 5 itu nggak boleh lagi spekulasi ya, nggak boleh spekulasi, harus udah orang-orang yang udah terjamin bagus gitu. Terus Persib juga kan mendatangkan kembali pemain yang dipinjamkan ya, Zalnando juga dipanggil kembali. Exactly. Udah gitu, saya nggak tahu nih ada yang sampingan tapi mungkin nggak terlalu serius kayak misalkan Sadil katanya rumornya ada lagi gitu, itu belum pasti. Cuma saya pikir kalau di tengah yang paling menarik per Itu hari mah ini gosip adalah tahunan ya, Kang ya. adalah Pratama Arhan bisa ke Persib gitu. Saya pikir itu yang paling menarik. Kalau misalkan terjadi, itu bukan cuma kekuatan secara materi tim, tapi juga marketing, popularitas, engagement media, itu dapat semua Persib gitu. Yes, exactly. Nah ini kita masih bahas tentang Persib nih Kang. Di laga terakhir kan kita ketahui bersama tim Persib ini mendapatkan serangan dari oknum supporter setelah bertanding melawan Persis Solo. Kenapa ini bisa kejadian Kang? Ya ini kita harus melihatnya pertama secara historis kultural dulu ya. Bobotoh sama pendukung Solo ya, atau Bandung sama Solo tuh nggak pernah ada masalah. Bahkan kalau misalkan dirunut dari jauh nih, Persib itu pertama kali dapat pamor itu ya di Indonesia, mulai dikenal orang itu ketika mereka jadi juara Perserikatan tahun 1937. Ya. Di Solo loh, ada satu stadion ya. Sekarang mungkin dipakainya cuma buat latihan, namanya Stadion Sriwedari. Ini stadion pertama Mbak yang dibangun oleh anak bangsa ya. Stadion yang dipersiapkan untuk PON pertama. Stadion Sriwedari. Dulu itu selain Persis Solo yang menggunakan stadion ini adalah Arseto Solo. Dulu ada klub Galatama bagus juga ya. Itu main kandangnya di Sriwedari. Nah hubungan Bandung sama Solo itu nggak pernah ada masalah karena apa? Karena memang nggak pernah saling ketemu. Yang satu kan di Galatama nih, Mas Arseto ya. Yang satu Persib Perserikatan. Mereka tuh mulai ketemu ketika Liga Indonesia. Itu pun pendukungnya kan nggak signifikan di Solo itu ya. Dulu itu Solo itu dikenal orangnya itu publik sepak bolanya suka pada suka bola. Tapi nggak ada tim yang cukup mumpuni gitu. Makanya Persija Tim pernah home base di sana. Lalu Pelita Jaya pernah home base di Solo gitu ya. Nah tapi ketika Persis Solo ini comeback ya, ada lagi investor masuk. Nah inilah yang dianggap klub legendaris kota Solo ya, Persis Solo. Nah hubungan kedua tim beberapa kali saya ke Manahan itu nggak ada gesekan juga di supporternya. Ya jadi kita harus tahu batasan antara antara
kenakalan lah saya katakan, ada kenakalan supporter, ada kejahatan supporter. Kalau kenakalan itu kan saling ejek ya, saling ejek, terus ada konflik-konflik ringan yang nggak melebar, jadi spontan, insidental di stadion, suasananya suasana pertandingan, Mbak. Tapi yang terjadi kemarin adalah terjadi di luar waktu pertandingan. Lalu terjadi di luar tempat pertandingan. Iya, pidana murni itu. Iya. Ya, kalau kita telusuri KUHP itu ada yang namanya tindak pidana penganiayaan segala macam, itu perusakan barang misalkan, itu bisa dirunut, itu udah pidana murni, kriminal murni ya, itu bisa diproses gitu. Nah, makanya ada yang namanya kejahatan supporter sama kejahatan sama tadi bilang kenakalan ya, kenakalan. Nah, yang kemarin itu jadi kejahatan. Dan saya menyesalkan gini, kita ini ada ya, supporter bola itu ada, eksis, itu kan karena ada tim bolanya, ada klub bolanya. Dan aset terbesar dari klub bola itu kan para pemainnya gitu ya. Dan ibaratnya gini, masa iya sih kita yang mengaku soccer lover ya, pecinta sepak bola, tiba-tiba merusak aset sepak bola itu gitu loh. Padahal itulah yang membuat kita ini ada, eksis gitu. Kita suka sepak bola, suka klubnya, dan klubnya itu kan pemain itu. Main bola kalau nggak ada pemainnya kan nggak bisa apa-apa gitu. Makanya kok bisa-bisanya gitu, yang diserang kok malah pemainnya gitu. Gitu, Mbak. Jadi yang kemarin itu udah harus inilah, maksudnya aparat itu kan udah tahu aturan ya, jago penyidikan ya, udah saatnya lah itu diterapin lah hukum positif, itu terpenuhi itu unsur pidananya itu. Iya, gitu, nah ini Kang, apa sih yang seharusnya dilakukan untuk mencegah hal ini tuh kejadian lagi? Karena kan tadi Kang Eko bilang nih, dulunya Bobotoh dan supporter Solo itu cukup mesra. Tapi cukup sekarang nih timbul gesekan belakangan ini. Iya, mungkin ada generasi yang yang berbeda ya, Mbak ya. Jadi dulu itu pertama kali dulu ada Stadion Manahan dipakai sama ibaratnya supporter Persib main ke sana itu ya, bertanding dukung Persib itu ketika ada zaman playoff dulu, ada zaman playoff ya. Memang nggak bertanding dengan tim asal Solo. Dulu tuh Persib tuh mainnya sama siapa ya? Sama Persela Lamongan gitu ya. Jadi bukan sama klub Solo, tapi sambutan gitu ya. Terus silaturahminya terjaga gitu. Nah, saya nggak tahu, mungkin yang tahun itu sekarang udah jadi bapak-bapak ya. Bapak-bapak udah jadi om-om gitu ya. Lalu muncul generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya ini kan sekitar tahun 2020 ke sini ya. Ini adalah generasi yang dimana mereka tuh informasi tuh masuk dengan luas tuh. Ya, jadi tentang ultras, hooligan, lifestyle, lalu juga berpakaian, gaya hidup, eksistensi mereka bahwa kalau misalkan pingin eksis itu adalah ngambil bendera lawan, lalu ada bentrokan, open fight. Nah itu yang dulu tuh nggak ada itu. Dulu tuh kita kalau nonton bola aja. Kalau misalkan ada insiden itu ya spontan, udah gitu udahan gitu. Kalau sekarang kan nggak, dilanjutkan ke medsos. Medsos ini bisa memelihara permusuhan loh. Makin viral. Provokasinya jadi terjaga terus nih. Yang harusnya selesai di lapangan, kalau dulu ya pulang itu udah pada lupa ya, palingan kalau ada insiden yang agak parah di koran lah sehari 2 hari. Ini nggak terjaga, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan nih dengan adanya media sosial. Belum lagi dengan bumbu-bumbu netizen itu ya. Betul. Jadi makanya kalau dikatakan solusinya apa? Solusinya agak sedikit kompleks dan naif sebetulnya. Misalkan sosialisasi, menahan diri, nah itu kan bukan solusi sebetulnya. Makanya pendekatannya adalah pendekatan hukum aja udah. Iya, benar. Yang terbukti melanggar hukum ya, misalkan provokasi berlebihan, udah gitu provokasinya melanggar undang-undang ITE udah bisa diproses itu kan. Iya. Nah, Kang Eko setuju nggak sih dengan aturan larangan kedatangan supporter tamu? Kalau kita kalau kita lihat ini ya, nuansa kebatinan para supporter itu rata-rata kan akan menolak. Kami pingin, karena kan apalagi sampai bawa-bawa aturan FIFA lah, ada kuota buat supporter tamu gitu ya. Tapi kan ini kan yang menjadi dasar ini kan kita adalah insiden yang extraordinary ya. Kanjuruhan ya. Jadi gimana bisa kita menggunakan logika tentang hak sebagai supporter ketika kita ngomong dengan nyawa gitu. Dalam artian ini ada aturan ini dasarnya juga kuat ya, untuk kepentingan bersama, kita patuhi dulu. Nah, di sisi lain operator liga sama otoritas liga ya, regulator melihat juga ini apakah pelarangan yang betul-betul mutlak ini produktif enggak gitu. Karena apa? Karena bisa jadi ada kedua tim, lalu supporternya nggak ada masalah gitu. Nah, ketika dijadikan larangan seperti ini kan malah sembunyi-sembunyi datang. Nah, itulah malah jadi konflik gitu loh. Harusnya nggak boleh datang, tiba-tiba ada yang sembunyi-sembunyi datang. Akhirnya malah jadi berantem beneran tuh. Sama Panpel sama siapa. Iya, tapi kan kalau misalnya kedatangan supporter tamu diizinkan, pastinya ada perlindungan mungkin dari pihak kepolisian ya, dan lebih terjamin ya. Perlu keberanian. Jadi ada resiko yang harus diambil dan harus siap gitu. Jangan cuma ngambil resiko terus kalau ada apa-apa minta maaf. Jangan. Jadi
Misalkan sistem bubble ya. Bubble itu kalau kita lihat di luar negeri itu betul-betul serius, Mbak. Jadi untuk misalkan ya ada supporter tamu datang ya, dan yang jamin tuh polisi udah. Kami yang jamin itu harus dijamin sampai pulangnya gitu. Sanggup nggak gitu ya sampai di perjalanan, lalu ntar ada semacam karantina dulu, dicek nggak boleh bawa apa-apa, itu polisi harus terlatih dulu lah. Tapi untuk sementara nih kalau misalkan mau solusi konkret dari saya, Mbak ya, itu regulasi mulai dikurangi tuh tentang pelarangan supporter tamu. Tapi untuk tim-tim yang punya rivalitas tinggi jangan pernah dicoba, setidaknya untuk 5 tahun ke depan gitu. Kayak Persib, Persija ya, terus Malang dengan Surabaya itu betul-betul nggak boleh, harus dilarang gitu. Oke, nah ini kayaknya cukup nih kita ngebahas tentang Persib berbanding terbalik sang lawan Persib di Final Championship Series musim lalu. Madura United justru malah terpuruk di musim ini. Hingga ke pekan ke-17, Lulinya dan kolega berada di dasar klasemen dengan poin 9. Hasil dari 2 kali menang, 3 kali seri, dan 12 kali menelan kekalahan. Gak cuman itu, Madura United juga menjadi tim dengan pertahanan terburuk. Dari 17 laga, mereka sudah kebobolan 38 kali dengan hanya 15 kali mencetak gol. Salah satu yang bisa dibanggakan adalah Lulinya yang masih bisa bersaing di perburuan gelar top skor. Pemain asal Brazil itu telah mencetak 9 gol dan duduk di posisi kedua pemain tersubur bersama Dalberto dan Egy Maulana Fikri. Selain itu, mereka juga masih bertahan di kompetisi AFC Challenge League. Menurut Kang Eko, kenapa Madura United ini bisa menurun drastis di musim ini? Ya banyak faktor ya. Cuma tentang tim, apalagi kan karena mereka ketemu di final kemarin kan dapat dikatakan ini 2 tim terbaik ya, Persib sama Madura, yang satu stabil di atas juara paruh musim, satu terpuruk ya. Jadi tim bagus terpuruk itu harus dibiasakan juga tuh ya. Kayak di Indonesia ini sekarang, Sriwijaya nih. Sriwijaya itu dulu bagus juara gitu. Jaya banget. Nah sekarang, iya orang Palembang. Iya orang Palembang dulu jaya banget. Kan entah kemana saya gitu ya. Sekolah dulu. Sriwijaya, lalu Persipura tuh gimana nggak superior juga seperti itu gitu ya. Nah cuma mungkin bedanya kalau yang Madura ini kan betul-betul di tahun berikutnya ya terpuruknya ya. Lalu apakah bisa dijelaskan? Bisa sebetulnya. Kita nggak ngomong lagi nasib di sepak bola ya, tapi kita ngomong hal rasional. Yaitu adanya eksodus pemain. Itu kan pemainnya lihat deh, perhatikan tuh. Banyak yang keluar kan? Benar kan? Banyak yang keluar, artinya apa? Komposisi itu berubah. Komposisi tim berubah. Udah gitu, apakah akan berpengaruh sama suasana tim? Iya, karena kekalahan beruntun, apalagi dengan skor gede. Mereka kemarin kalah 5-0 tuh ya. Dari Borneo kalau nggak salah, itu kekalahan terbesar ya. Musim ini itu juga berpengaruh ke pemain secara psikologis, mood itu pasti secara ngaruh. Mental juga ya. Nah, plus saya pikir nggak bisa disangkal ya, karena beberapa teman kemarin ngomong nggak ada pengaruhnya, tapi saya pikir pasti ada nih tentang finansial ya. Setelah kan kemarin ada kasus hukum ya, presiden klub mereka. Ya. Nah, salah satu yang saya hormati ya, Pak Kosasi itu kan ada masalah. Saya pikir mau nggak mau pasti berimbas lah sama finansial, jaringan, investor, trust gitu ya. Saya pikir akan berimbas gitu. Dan plus pelatih ya. Berganti udah 3 kali. Pertama Widodo diganti sama Rahmat Basuki, plus kemarin yang asing itu juga saya pikir nggak aman juga posisinya. Pelatih berganti sampai caretaker saya anggap ya, itu berarti 3 kali akan ada pergantian, terus squad yang berubah ya, terlalu banyak yang keluar. Saya pikir itu udah jadi awal keropos nih. Kalau misalkan mereka di putaran kedua sampai bisa lolos aja dari posisi sekarang, itu udah bagus Mbak. Jadi jangan berharap 5 besar, jangan. Selamatin dulu aja dari degradasi lah, udah bagus. Iya. Nah sekarang kita ke mancanegara. Nasib tak kalah tragis juga menimpa Manchester United di bawah pelatih anyar Ruben Amorim. MU masih aja gagal bangkit. Datang di awal November, Amorim telah mendampingi MU di 8 laga Liga Inggris dan hasilnya sangat mengecewakan dengan hanya 2 kali menang, 1 imbang dan 5 kali kalah. Bahkan dalam 3 laga terakhir Manchester United selalu kalah. Nggak cuma kalah, Bruno Fernandes dan kolega juga gagal mencetak gol dalam 3 laga terkini di Liga Inggris. Tumbang 0-3 dari Bournemouth,
kalah 0-2 dari Wolves dan keok 0-2 melawan Newcastle United. Kini MU berada di posisi 14 dengan poin 22, hanya berjarak 7 poin dari zona degradasi. Nah, pertandingan selanjutnya MU akan menghadapi sang rival abadi Liverpool di Anfield pada 5 Januari mendatang. Kenapa ya Kang Eko? Amorim tuh kayaknya belum bisa ngangkat MU di musim ini ya. Harus cuci gudang dulu nih kayaknya. Ini dua-duanya MU tragis ya. MU-nya Inggris sama MU yang di Indonesia ya. Dua-duanya terancam degradasi gitu. Nah, ini juga bisa dijelaskan nih Pak, kayak misalkan rekornya Amorim, karakter ya, sama mungkin kondisi tim lain juga lebih siap ya. Soalnya pelatih yang sekarang ini kan saya pikir pengalaman di Liga Inggris tuh minim ya, bahkan mungkin 0 gitu. Kalau saya perhatikan karirnya itu kan kebanyakan juga dia di kancah domestik ya, dari Portugal kalau nggak salah ya, di Portugal menangnya di Liga Portugal. Plus sebetulnya spesialis dia itu kalau kita lihat dari rentetan prestasinya itu kan, dia itu punya kelebihan adalah memadukan pemain muda berbakat ya dengan pemain-pemain yang senior tuh. Nah, saya kok jadi malah ingat Alex Ferguson waktu awal-awal menciptakan tim impiannya MU ya, awal 90-an. Cuma waktu itu Sir Alex itu kan punya waktu yang cukup ya, supporternya mau nunggu dan tim-tim lain nggak sekuat sekarang gitu. Jadi walaupun MU nggak juara, tapi nggak terpuruk juga di tengah-tengah cukup lah. Ketika waktunya udah mulai stabil, perpaduan ya dulu Paul Scholes, Ryan Giggs, Beckham, Nicky Butt gitu ya, itu udah mulai nyetel misalkan sama dulu ada siapa? Gary Pallister, Paul Ince ya, Kanchelski. Nah itu udah tuh masuk ada peralihan yang udah tua-tuanya dia dilepas gitu ya, masuk generasi emas. Nah kalau sekarang kan susah ya. Sisi lain kalau misalkan mereka terlalu lama di posisi membangun ini bisa degradasi. Bahkan kemarin pelatihnya juga konpres udah ngomong ini bisa degradasi nih musim ini katanya. Bisa degradasi gitu. Nah itu yang yang umumnya ya Mbak ya. Tapi kalau lebih spesifik saya lihat beberapa kali permainan saya kok agak aneh dengan sistem 3 back ya. Dia tuh masih mempertahankan 3 back loh. Saya nggak tahu apa 3 backnya itu murni apa enggak. Cuma kan dengan gaya Inggris nih yang main cepat terutama sayap langsung dikedepanin, kalau punya pemain dengan speed bagus lawan ya udah keteteran lah 3 back ini. Nah saya pikir tactical dia juga nggak cukup bagus di Liga Inggris gitu ya. Kalau dipaksain juga ya gawat gitu. Solusinya ya saya yakin kan dia pelatih bagus, tapi ya maksud saya masa iya kita arahin ini harusnya gini saya pikir udah pasti menyadari tuh kelemahan dari 3 backnya ini. Cuma ya banyak faktor lah, mungkin pemain juga ya, saya nggak tahu budget belanja dia gimana. Cuma intinya kan semua ini kan belum terlambat ya. MU yang di Inggris sama MU yang di Indonesia kondisi lagi terpuruk, tapi masih ada peluang gitu Mbak. Dan kalau misalkan Liga Inggris nggak ada MU ya nggak rame ya. Jadi saya sih berharap MU itu walaupun juara kayaknya nggak bisa, cuma ya jangan degradasi dulu lah musim ini. Iya, wah ini menarik banget ya pembahasan bola, emang gak ada habis-habisnya. Kita juga berharap semoga MU yang di Inggris dan MU di Indonesia nih enggak kena zona degradasi. Janganlah, ya. Jangan sampai. Nah, tapi kayaknya udah cukup Soccer Lover edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Thank you. Kang Eko.